Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen selaku tim penguji uji. Di sini saya perkenalkan, nama saya Sahlan Batubara SPD dengan NIM 1870213241740. Di sini saya selaku guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Batang Toru, sekaligus mahasiswa PBG Batch 1 Kemenak tahun 2025 dari UIN 1 Tulung Agung. Di sini saya akan mengadakan rekaman video pembelajaran Al-Quran Hadis dengan judul Fungsi Hadis terhadap Al-Quran beserta kedudukannya. Di sini saya berharap dan bermohon kepada Bapak dan Ibu dosen untuk memberikan saran serta arahan untuk kualitas proses saya mengajar di kemudian hari. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana semua keadaannya? Sehat. Alhamdulillahirabbil Alamin. Baik anak bapak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita dilanjutkan doa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil berkah supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak kami memimpin doa dulu. Radina billahi rabba wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wabil Qur'ani imama wabil Ka'bati qiblata wabil mu'minina ikhwana Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Baik, terima kasih kepada anak bapak yang sudah menyimak dalam berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita cek dulu kehadiran siswa kita atau teman-temannya, siapa yang sakit. Kita mau ada ini 2 orang yang sakit. Yang sakit atau berhalangan ini? Didengarkan hasilnya dulu ya. Kelas 10. Adelina Saimaputi. Ainul Mardia Batubara. Izin ya. Ada surat? Oh, berarti ya. Apa ini? Belum diterima ini ya. Al-Danat Syahara. Amalia Sakinah. Izin. Cinta Aulianur. Tita Nurasni. Fatimah. Ilfa Rahmi. Lestari. Lili Suryani. Izin. Mawaddah Insan Nasution. Baik anak bapak, sebelum kita memulai pembelajaran, bapak cek dulu bagaimana kedisiplinan kalian. Ini bisa diluruskan cepat orangnya, bukan kursinya. Luruskan ya, biar semuanya bisa fokus ya kan. Geser kemarin, ke sini penjara, sini aja. Ya. Sudah. Oke, alhamdulillah semuanya bersih ya. Apa materi kita hari ini? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak jelaskan dulu apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah menghayati fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi di materi ini
Nanti kita akan menghayati fungsi hadis tersebut. Yang kedua, mengimplementasikan fungsi hadis dalam memahami Al-Quran. Baru menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baru dijadikan contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, anak bapak, ada yang tahu apa itu fungsi Al-Quran? Ada. Pelajaran kita di Aliyah sama dengan pelajaran di Sanawiyah, tapi berbeda sedikit. Ada yang tahu? Baik, anak bapak, ada yang tahu apa itu sebenarnya fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ayo, siapa yang mencoba? Siapa yang mengetahui? Coba dulu. Wih. Apa lagi? Apa lagi? Bapak tengok Pak Islam yang belajar ya. Coba kita buat dulu ekspresi sebelum belajar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, baik anak-anak semua. Bagaimana? Masih ngantuk? Jadi, dari dikatakan kawannya bahwa fungsi Al-Quran terhadap hadis adalah yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Jadi maksudnya itu menguatkan apa hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Baru yang kedua tadi apa tadi? Memerinci ayat yang bersifat mujmal. Jadi ada ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal dirinci oleh Al-Quran. Baru yang ketiga apa tadi? Menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Jadi banyak hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, akan tetapi ditentukan oleh hadis Rasulullah SAW. Baru yang ketiga adalah yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi banyak ayat Al-Quran itu yang bersifat umum atau yang masih bersifat global. Jadi fungsi hadis di sini adalah sebagai pembatas. Mana saja yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Ya, jadi itulah materi kita yang sebelumnya. Jadi itu materi kelas 9. Jadi sekarang yang dipelajari kita adalah yang dimaksud yang pertama itu bayan at-takrir. Tolong dulu dibaca ini. Juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini hadis berfungsi untuk membuat kandungan Al-Quran semakin kokoh dengan adanya penjelasan hadis tersebut. Contoh fungsi ini seperti sebuah hadis yang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Baik, yang pertama tadi apa? Menetapkan apa itu? Menetapkan juga memperkuat dari apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Misalnya dalam Al-Quran ada surah di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Silahkan dibaca ini. Kuat sekali. Baik. Wal Qur'an. Jadi di dalam ayat Al-Quran ini dijelaskan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal Qur'an. Apa artinya itu? Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan
dalam ayat Al-Quran tersebut tadi yang dibaca temannya, di situ ada ayat yang bersifat global. Di mana Pak di sini ayat yang bersifat global? Syahrul Ramadan. Ada yang tahu itu apa Syahrul Ramadan? Kapan itu awal Syahrul Ramadan? Baik. Jadi inilah yang dimaksud global itu yang nanti dijelaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru apa lagi di dalam ayat ini? Kalian sungguh, maka hendaklah dia puasa. Apa sifat puasa itu? Puasa itu sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di ayat ini dijelaskan bagaimana itu puasa. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita. Itulah hadis itu salah satunya. Baru apa lagi di sini hadisnya? Yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita masalah Syahrul Ramadan tadi dengan kalian sungguh. Ini dia kata Rasulullah, sumu liru'yatihi wa abtilu liru'yatihi. Apa maksudnya? Berpuasalah kalian ketika kalian melihat ru'yah. Apa itu ru'yah? Bulan Sabit. Ketika dapat bulan Sabit ketika meneropong, maka itu menentukan awalnya bulan Ramadan yang tadi. Ya, menentukan awalnya bulan suci Ramadan. Baru waqtiru liru'yatihi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berbukalah ketika kalian sudah melihat ru'yah atau bulan sabit. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bisa dipahami bahwa bulan suci Ramadan itu mulai terbit bulan sampai terbit bulan selesai. Berarti itulah 1 bulan, ya. Tidak harus 30, kadang 29. Ya, baik. Baru ayat yang kedua, yang seterusnya. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa, karena itu barang siapa di antara kamu di bulan suci itu, barang siapa di antara kamu pada bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia wajib mengganti sebanyak hari yang ia tinggalkan pada hari-hari yang jadi wajib kan? Baru pada ayat yang berikutnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Maksudnya bagaimana? Allah mempermudah kehidupan kita, tetapi kitalah yang mempersulit kehidupan kita sendiri. Bisa kita naik angkot, ya kan? Bisa kita naik becak, harus naik mobil lah, ya kan? Mobilnya nggak ada di kampungnya, itu masalahnya. Otomatis itu mempersulit diri sendiri. Akan tetapi di ayat ini dijelaskan Allah bahwa Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita, bukan mempersulit kehidupan kita. Ya. Baru yang seterusnya, wa itu melul ittata wa itu tukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kau mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maksudnya apa Pak yang dicukupkan? Maksudnya kalau tidak kelihatan bulan yang tadi untuk 1 Syawal, genapkan 30 hari bulan suci Ramadan ini. Digenapkan 30 hari. Jadi bisa dipahami? Bisa? Ada yang ditanyakan? Belum? Baik, nanti kita Bapak kasih Caesar untuk tanya jawab. Baru yang kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala di situ menjelaskan tentang tata cara berwudu. Apa di situ ayat yang umum? Dia di situ, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah. Salat. Enggak jelas bagaimana cara salat. Faksilu wujuhakum, dijelaskan bagaimana cara kita sholat tersebut. Maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai 2 siku, dan sapulah sebagian kepala kamu, ya kan? Dan kaki kamu sampai 2 mata kaki. Jadi Pak, apa Pak di sini fungsi hadis? Fungsi hadis adalah menjelaskan untuk tidak salah. Ya. Jadi bagaimana Pak cara salat itu dalam hadis Rasulullah SAW?
Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku dalam salat. Jadi inilah yang dimaksud fungsi hadis itu kepada Al-Quran, menguatkan isi Al-Quran itu yang masih bersifat umum dia, yang tidak bisa kita pahami. Rasulullah pertegas dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu melihatku dalam salat. Jadi di sini jelas kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri tauladan bagi kita dalam syariat asli, termasuk tadi dalam sholat. Ada lagi Pak, ada masalah haji. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak haji itu Pak? Tak paham kita kalau ayat saja kita pahami. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, hajilah kalian sebagaimana kalian melakukan haji. Jadi maksudnya inilah nanti yang dipraktikkan Rasulullah, ada berihram, ada wudu, ada sa'i, ya, ada tahallul, ada tawaf tadi sebelumnya kan, ada melontar jumratul ula, jumratul aqabah, jumratul wusta kan. Inilah yang dimaksud hadis itu sebagai penjelas atau sebagai pelengkap hukum yang dalam Al-Qur'an. Ada lagi fungsi yang kedua, bayan atau tafsir. Bayan atau tafsir. Apa itu bayan atau tafsir? Fungsi hadis riwayat Satu orang. Coba. Al-Quran yang masih bersifat umum atau musbat, serta memberikan batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taksir. Sudah bisa dipahami. Maksudnya ada sifat itu bersifat umum, tapi tidak jelas mana saja yang akan kita kerjakan. Apa contohnya di situ? Masalah potong tangan. Masalah potong tangan. Apa tadi masalah potong tangan? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wasariqatu faqatu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Maksudnya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau kita pikirkan secara logika kita, otomatis yang kejamlah kita dalam Islam. Ya kan? Dipotong tangannya semua. Jadi nanti mau makan pakai apa dia? Dan kereta pakai apa? Nggak bisa megas begini. Ya kan? Jadi dijelaskanlah oleh hadis. Apa tadi kata hadis? Kata hadis adalah hatta bisarikin faqad ayadahu min mitsaril kaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Yang dipotong Rasulullah pergelangan tangan sampai di ujung, tidak dipotong semuanya. Kenapa? Ini masih bermanfaat, bisa difungsikan. Kalau sudah diambil tangannya, dipotong tangannya, mau bagaimana lagi mencuri? Mengambil pulpen saja, kalau tidak ada jari tidak bisa. Makanya Rasulullah memotong tangannya. Di dalam kitab yang lain, yang dipotong 3 jari, jari tengah, manis, jari kelingking. Apa kata di situ? Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hak dia. Baik. Ya kan? Baik. Ya Bapak, kita teruskan materi yang seterusnya. Yaitu fungsi bayan at-tasri. Apa? Fungsi bayan at-tasri. Apa itu bayan at-tasri? Jelas. Baik. Jadi bayan at-tasri itu adalah memberikan kepastian hukum ataupun ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Apa misalnya? Seperti masalah zakat fitrah. Masalah zakat fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis,
Apa katanya? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr min Ramadan ala nasi so'an min tamratin aw so'an min sa'ir ala kulli hurin aw amadin zakarin aw unsa minal muslimin. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama-sama telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan satu sak atau gandum untuk setiap orang baik merdeka atau terlambat laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini itu adalah memberikan kepastian tentang zakat fitrah. Karena dari ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Maksudnya zakat fitrah dan zakat mal kalau yang sudah berharga. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan kepada kita bahwa ukuran zakat itu takarannya adalah satu sak. Apa itu Pak satu sak? Tangan Rasulullah itu diadu dua tangannya, diambil ke kurma. Itulah ukurannya. Diambil ke gandum. Berapa berat itu Pak? Itu 2,5 kg. Berarti besar tangan Rasulullah itu. Ya. Iya. Satu kurang tangannya. Baik. Jadi satu sok kurma dan gandum. Kenapa Pak harus ini? Karena ini adalah makan pokok orang Arab yang dua ini. Dari sini dapat kita ambil hukum bahwa zakat fitrah itu harus makanan pokok. Bolehkah Pak pakai uang? Boleh menurut Imam Mazhab. Yang paling utama menggunakan makanan pokok. Orang Arab menggunakan kurma dan gandum. Kalau kita di Indonesia menggunakan beras. Tak mungkin dikasih nasi, besok udah basi. Ya, apalagi gandum, apalagi jagung, apalagi sagu, apalagi ubi. Nah, ya, itulah yang bisa kita pakai di Indonesia. Pak, saya pakai uang saja silahkan, tapi beli dulu beras itu, baru itu dibayar zakat kita. Nah, sudah bisa dipahami masalah ini? Baru yang terakhir adalah bayar nasab. Apa itu bayar nasab? Yaitu membatalkan, memindahkan atau memindahkan hukum. Apa misalnya? Yaitu tidak ada wasiat bagi ahli waris. Baik, Bapak, sebelum kita akhiri pelajaran, maka kita buat dulu tugas kita sebagai asesmen penilaian kita pada pelajaran hari ini. Yaitu ini Bapak bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi anak Bapak yang kita pelajari tadi, silahkan dulu didiskusikan dengan teman kelompoknya atau teman sebangkunya, baru nanti kita presentasikan di depan. Nah, ya boleh. Baik, anak Bapak, waktu diskusi habis. Ya, jadi sekarang kita presentasikan dulu di depan kawan-kawan semua apa yang didiskusikan oleh kelompok. Silakan dulu kelompok 1 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu layar tasir adalah menetapkan dan memperkuat data yang sudah diterangkan dalam Al-Quran. Di sini hadis berfungsi yaitu membuat kandungan Al-Quran sebagai demikianlah hasil diskusi kami.
amal, serta memberikan batas-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Sekian hasil diskusi kami, semoga diterima teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam diskusi kelompok 1, 2, 3 dan 4. Sekarang sudah selesai kita belajar. Jadi anak bapak yang giatlah belajar di rumah supaya berilmu. Apalagi kita sudah tahu apa itu hadis, apa itu fungsi hadis. Makanya oleh karena itu mari kita banyak membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita lantunkan dulu salawat busro bersama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tumassiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina niyamina azaila yaumil akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan surat ini kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak bapak, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan, simpulkan dulu materi kita. Dalam pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa fungsi hadis dalam sumber buku Islam adalah sebagai berikut: 1. Penjelasan terhadap ayat Al-Quran yang masih umum atau global, menetapkan dan memperkuat isi-isi Al-Quran yang menetapkan hukum Islam jika tidak ditemukan dalilnya secara eksplisit dalam Al-Quran selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Baik, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Jadi sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, tidak ada salahnya kita membaca doa kepada majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak bapak semuanya, sampai sini materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan di minggu depan kita bertemu kembali dengan materi yang berikutnya, ya, yaitu fungsi hadis sahih. Fungsi hadis sahih. Fungsi hadis sahih. Jadi untuk hari ini sampai sini materi kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.